Nah, makanya dari sini bahwasanya kalau pengen masuk, pengen menjadi seorang siap kerja, unggul, pilihannya hanya satu. Vokasi. Vokasi. Iya, bener banget. Pilihannya. Hai folks, selamat datang di podcast Vokasi Podcast. Bersama saya Rizal dari Duta Vokasi UNER 2021. Nah, hari ini merupakan hari yang spesial di mana kita akan membahas atau mungkin sharing-sharing terkait pendaftaran di Fakultas Vokasi UNER. Jadi, stay tune terus ya teman-teman. Dan hari ini pula hari yang spesial karena kita kedatangan tamu yang spesial pula. Beliau merupakan Dekan dari Fakultas Vokasi UNER, yaitu Bapak Profesor Dr. Anwar Ma'ruf. Halo Pak Anwar. Halo, selamat sore. Bagaimana nih Pak kabarnya? Alhamdulillah, kondisi baik dan semangat terus. Alhamdulillah. Izin lepas masker ya Pak ya. Baik, sebagai Dekan nih Pak, akhir-akhir ini Pak Anwar ini sibuk apa ya kalau boleh tahu? Nah, bisa. Terima kasih Mas Rizal. Iya, Mas Rizal. Sebagai dekan, secara prinsip kita harus selalu memanage administrasi dan sebagainya Fakultas Vokasi. Ya, Fakultas Vokasi yang saat ini harus lebih semangat lagi untuk menghasilkan karya-karya terbaik yang ada di Fakultas Vokasi. Wah, benar banget ya Pak. Berarti kita harus tetap semangat ya Pak ya menjalani aktivitas sehari-hari kita. Apalagi di tengah kondisi pandemi saat ini yang menuntut kita harus selalu sehat terus ya Pak ya. Betul sekali. Tetap jaga kesehatan juga ya Pak ya. Amin. Baik, nah hari ini juga kita akan sharing-sharing sedikit mengenai pendaftaran di Fakultas Vokasi UNER. Dan kemarin pula merupakan hari yang spesial. Karena apa? Karena bertepatan dengan awal mula pendaftaran calon mahasiswa-mahasiswi Fakultas Vokasi UNER 2022. Nah, bagi teman-teman yang kepo atau mungkin bagi teman-teman yang penasaran bagaimana sih caranya mendaftar di Fakultas Vokasi UNER, jangan lupa tetap stay tune di podcast ini dari awal acara sampai acara selesai. Karena apa? Karena banyak sekali informasi yang akan disampaikan oleh Prof. Anwar terkait dengan pendaftaran Fakultas Vokasi UNER. Jadi, stay tune terus ya teman-teman. Baik, Prof. Kali ini kita akan membahas sedikit terkait dengan pendaftaran Vokasi UNER ya, Prof. Jadi, Prof. Anwar ini bisa menjelaskan bagaimana sih langkah-langkahnya atau mungkin persiapan apa saja ini Prof. buat mendaftar di Fakultas Vokasi UNER ini, Prof. Baik, terima kasih Mas Rizal. Iya. Fakultas Vokasi seperti kita ketahui, ya kan, adalah fakultas yang berbeda dengan fakultas yang ada di UNER yang lainnya. Fakultas Vokasi adalah satu-satunya fakultas di UNER yang mempelajari terkait dengan ilmu terapan. Ya. Di Fakultas Vokasi ya, kita benar-benar 19 prodi ya kan. Ini belajar terkait terapannya, bukan walaupun ilmunya itu tetap dipelajari. Kalau fakultas yang lain itu kan fakultas akademik. Iya, benar. Artinya apa? Yang dipelajari adalah ilmunya itu lebih tinggi. Ya, 60% sampai 70% itu teori ilmunya. Tapi ini kebalikan dengan Fakultas Vokasi. Ya, kalau Fakultas Vokasi 60 sampai 70% ini adalah aplikasinya atau terapan dari ilmu itu yang dipelajari. Sehingga kalau kita masuk Fakultas Vokasi maka 40% itu atau 30% itu hanya dalam bentuk kuliah teori. Sedangkan yang
70 atau 60% itu adalah terapannya. Karena ini terapan, maka harus banyak nanti ada di industri, dunia usaha, dunia kerja maupun institusi pemerintahan. Ini paling pokok yang membedakan. Nah, karena seperti itu, ini berarti sangat sesuai dengan apa yang dikebijakan oleh Direktorat atau Dirjen Vokasi. Ya. Dan juga apa yang dicanangkan oleh Bapak Presiden kita maupun Ibu Gubernur kita, bahwasanya di periode saat ini adalah yang diutamakan adalah SDM, sumber daya manusia. Sumber daya yang bagaimana? Sumber daya manusia yang siap untuk bekerja. Benar. Sumber daya yang siap bekerja itu dari mana? Ya dari vokasi. Wah, hebat banget ya vokasi, Pak. Ya, betul. Ini Mas Rizal yang harus kita cermati. Jadi vokasi itu adalah institusi yang mencetak SDM nanti siap kerja, SDM yang benar-benar unggul. Nah, disinilah kira-kira nanti letaknya. Baik, jadi dari pandangan saya bahwa Fakultas Vokasi itu memiliki kelebihan, yaitu banyak sekali praktikumnya ya Pak ya, daripada teorinya, sehingga saat kita lulus dari Fakultas Vokasi ini, otomatis SDM-nya itu siap untuk bekerja dan unggul. Ya, dan unggul sesuai dengan basicnya masing-masing ya Pak. Nah, makanya dari sini bahwasanya kalau pengen menjadi seorang siap kerja, unggul, pilihannya hanya satu. Vokasi. Vokasi. Iya, benar banget. Nggak ada yang lain. Nah, ini yang benar. Karena kita sudah menyiapkan di Fakultas Vokasi UNER itu 19 prodi. 19 prodi itu 7 prodi sudah sarjana terapan. Jangan keliru ya. Kalau dulu masuk vokasi itu hanya diploma misalnya. Tapi tidak sekarang. 19 prodi, 7 program studi sudah sarjana terapan. Wah, keren ya Pak ya. Iya, apa saja itu misalnya. Sarjana terapan yang pertama misalnya teknologi laboratorium medis. Kemudian teknologi radiologi pencitraan. Kemudian apa lagi? Misalnya pengobat tradisional. Kemudian apa lagi? Fisioterapi. Lalu kemudian di bidang bisnis ada perbankan dan keuangan. Ada perbankan keuangan. Lalu ada manajemen perhotelan juga. Lalu ada bina wisata juga. Ya, sudah, atau destinasi wisata. Destinasi wisata. Jadi sudah ada 7 program studi sarjana terapan. Baru sisanya itu masih diploma. Tapi ke depan pun ini akan kita upgrading menjadi sarjana terapan. Wah, keren banget ya Pak ya. Saya sebagai mahasiswa vokasi bangga banget loh Pak menjadi mahasiswa vokasi itu, karena apa? Banyak sekali hal-hal yang saya temukan di vokasi ini Pak, seperti kualitas SDM-nya juga unggul, lalu juga bagaimana sih caranya kita menemukan hal-hal yang baru juga di vokasi, lalu banyak juga praktikumnya. Nah, sehingga saya itu berpikir bahwa setelah lulus saya pasti siap bekerja dan pastinya unggul nih untuk menggapai cita-cita saya nih Pak. Baik, jadi di Fakultas Vokasi itu banyak banget ya Pak ya yang positif banget ya Pak ya. Ya, sangat tepat sekali. Jadi kalau ingin siap bekerja, cepat Bapak bekerja, ya. Bahkan saat ini menantu idaman itu adalah vokasi. Benar banget. Benar banget. Itu adalah alumni vokasi. Benar banget. Banyak banget cutting-cutting yang sudah lulus itu sukses ya Pak ya, dan mereka itu alumni dari Fakultas Vokasi UNER juga ya Pak ya. Wah, keren banget itu Pak. Jadi ada nilai positifnya juga bagi teman-teman yang ingin mau masuk di Fakultas Vokasi UNER. Jadi jangan lupa daftar ya teman-teman. Untuk pendaftaran ya Mas Rizal, saat ini hari ini pun sudah mulai dibuka. 14 Maret sampai 1 April ini adalah dibuka pendaftaran vokasi gelombang pertama. Jadi manfaatkan sebaik mungkin. Calon-calon SDM unggul, ya kan,
segera silahkan ya kan untuk membuka websitenya di ppmb.uner.ac.id. Ini semuanya ada di situ. Oh, semuanya ada di situ ya, Pak? Semuanya ada di situ. Mulai dari jenis atau nama program studi, mulai dari biayanya berapa, mulai dari nanti kuliahnya modelnya bagaimana, ada di situ. Ada semua. Silahkan dibuka dari HP semuanya kalian. Di situ ada waktu pendaftarannya kapan, kemudian tesnya kapan, terus kemudian tanggal berapa nanti misalnya pengumuman diterima dan sebagainya, terus biayanya berapa, UKT-nya berapa, semuanya ada di situ. Wah, berarti komplit banget ya Pak ya. Langsung aja cek websitenya aja ya teman-teman. Bagi teman-teman yang mau daftar atau mungkin minat mau masuk di Fakultas Vokasi UNER, karena apa? Banyak sekali kelebihan yang dimiliki oleh Fakultas Vokasi UNER sendiri, dan salah satunya adalah siap bekerja dan pastinya unggul nih Pak. Ya, bener banget. Nah, untuk pertanyaan selanjutnya nih Prof. Jadi begini, berdasarkan survei di Instagram, banyak sekali yang menanyakan terkait sistem pendaftaran di Fakultas Vokasi UNER nih Prof. Ada yang mengatakan tuh melalui jalur tes mandiri, ada yang mengatakan pula melalui nilai SBMPTN. Nah, menurut Prof sendiri bagaimana sih terkait isu hal itu, Prof? Ya, jadi untuk tes masuk vokasi ya pada gelombang pertama ini silahkan saudara mendaftar dulu ya, mendaftar melalui website ya kan, dan di situ nanti saudara akan mengikuti tahapan-tahapan untuk tes masuk di Fakultas Vokasi. Iya. Jadi ini berbeda dengan pada saat saudara mendaftar di SNMPTN, ya kan. Jadi ini di luar itu, ya. Jadi silahkan saudara nanti, walaupun misalnya SNMPTN misalnya belum diumumkan, ya kan, silahkan daftar, nggak apa-apa, ya kan. Disitulah Anda semakin cepat mendaftar, semakin bisa memenuhi kuota tiap program studi. Karena kuotanya adalah tidak banyak, masing-masing program studi juga bisa dicek di situ di PPMB. Jadi silahkan mendaftar. Jadi pendaftaran untuk vokasi terpisah dengan pendaftaran SNMPTN maupun SBMPTN. Jadi silahkan segera mendaftar, segera penuhi syarat-syaratnya sehingga nanti kita akan mendapatkan yang terbaik untuk bisa masuk Fakultas Vokasi. Karena dari pengalaman tahun-tahun berikutnya, tahun-tahun yang lalu juga, ini juga pada saat gelombang pertama ini adalah banyak sekali pendaftarnya. Silahkan, kami ingin yang masuk vokasi ini benar-benar yang terbaik, ya kan? Yang terbaik yang nanti bisa menjadi sumber SBM unggul. Benar banget ya, Prof. Jadi jangan lupa ya teman-teman, karena kuotanya terbatas pula ya Pak ya. Jadi teman-teman yang mau daftar di Fakultas Vokasi UNER, langsung nih daftarkan segera. Jangan lupa catat tanggalnya dimulai pada tanggal 14 Maret sampai 11 April 2022. Itu gelombang 1 ya Pak ya. Gelombang 1. Jadi teman-teman jangan lupa untuk ikuti pendaftarannya dan siapkan juga bekal untuk tes tulisnya gitu Pak. Ya. Nah, jadi mungkin nanti bisa saja gelombang 1 sudah penuh, mungkin gelombang 2 nggak dibuka. Oh gitu ya Pak. Kalau sudah penuh ya kan. Oh ya kan? gitu. Ya, monggo nanti secepat mungkin karena nanti ini banyak pendaftarnya sehingga ini mana yang duluan ini adalah nanti yang terbaik. Wah, teman-teman saya harus saya kasih tahu ya Pak. Betul sekali. Bisa. Baik Pak, terima kasih buat jawabannya. Nah, untuk pertanyaan selanjutnya nih Pak, terkait bagaimana sih Pak caranya kita untuk mendapatkan akses informasi terkait pendaftaran vokasi UNER sendiri. Ya, baik. Sebentar Mas ya. Sebelum kita mendengar jawaban dari Prof Anwar, kita izin untuk minum teh terlebih dahulu ya teman-teman. Biar suasana nggak dingin. Iya, benar banget. Ya, baik. Untuk mendapatkan informasi terkait pendaftaran di Fakultas Vokasi gelombang pertama. Yang pertama tadi adalah melalui websitenya PPMB, yaitu di www.ppmb.uner.ac.id. Yang pertama.
ya kan. Terus kemudian bisa juga diakses, dilihat, ya kan. Pengumuman-pengumuman tadi Iya. Instagram, ya kan. Instagramnya Fakultas Vokasi, Instagramnya masing-masing program studi, ya kan. Juga bahkan mungkin Instagramnya BEM, Badan Eksekutif Fakultas, atau istilahnya media sosial saat ini. Gunakan, lihatlah di media sosial, di situ pasti ada. Iya, Ya, benar terkait banget, Prof. syarat pendaftarannya sampai nanti pengumuman, semuanya ada di situ. Bahkan nanti mungkin pada saat tesnya gimana? Apakah tesnya offline ataukah online? Iya. Di situ juga tercantum. Ya, silakan bisa dilihat. Jadi saat ini kita menggunakan berbagai media, mulai website sampai media sosial, bahkan banner-banner, ya. Itu adalah ada banyak di situ. Silahkan dimanfaatkan. Saya yakin generasi milenial yang akan masuk di Fakultas Vokasi sudah tidak asing lagi, dan pasti tidak yang tidak mengikuti media sosial, ya kan? Pasti ini media sosial yang dipegang di HP-nya itu pasti ada di situ setiap hari. Benar banget. Coba lihat di Instagram misalnya, di situ banyak sekali, ya kan? Termasuk Vokasi Universitas Erlangga. Ini ya kira-kira. Baik, jadi banyak banget yang informasi yang sudah dicantumkan di media sosial, apalagi saat ini kan sudah zaman yang modern nih, bagi teman-teman yang mau mengakses terkait informasi apa saja terkait dengan pendaftaran Fakultas Vokasi, bisa langsung aja dicek www.ppmb.uner.ac.id atau mungkin bisa mengecek langsung Instagramnya ya Prof. Di live Instagram kapan? Live Instagramnya itu sekitar tanggal berapa itu? Ada kan live Instagram yang nanti bersama dengan ketua PPMB UNER. Nah, ini juga akan ada. Ya, silakan dilihat di Instagram Vokasi atau Instagramnya Hima. Di situ pasti nanti sebentar lagi akan muncul live IG, ya, live Instagram dengan ketua pusat penerimaan mahasiswa baru Bapak Solikin. Ya, ini nanti supaya memperjelas lagi, sehingga kalian para milenial ya yang akan masuk vokasi bisa langsung juga untuk bertanya secara langsung karena live yang akan disampaikan kepada ini live Instagramnya Fakultas Vokasi pada hari Kamis, ya, pada hari Kamis bersama dengan Ketua PPMB Universitas Erlangga secara langsung. Silakan semuanya bersama-sama. Ya, jangan lupa ya teman-teman. Hari Kamis langsung nonton aja di live Instagramnya aja bersama dengan Ketua PPMB ya Pak. Jadi teman-teman yang mau pendaftar atau mungkin ingin mengetahui lebih lanjut terkait dengan pendaftaran Fakultas Vokasi UNER, bisa banget nonton live IG-nya ya teman-teman. Jadi banyak banget ya Pak ya, maksudnya kayak misalnya langkah-langkah yang harus dipersiapkan untuk mendaftar di Fakultas Vokasi UNER ya Pak ya. Baik, nah Pak Anwar kan sebagai dekan nih Pak, lalu bagaimana sih menurutnya Prof Anwar target alumni kedepannya untuk Vokasi UNER khususnya mahasiswa Pak? Ya, alumni Fakultas Vokasi, kita tahu ya Mas Rizal, yang namanya alumni perguruan tinggi saat ini sangat penting untuk institusi. Iya, benar banget. Coba lihat sekarang, kelompok atau perebutan, ya pemilihan ketua alumni itu nggak seperti yang dulu, ada yang nggak ada yang mau ditunjuk baru mau. Tapi kalau sekarang diperebutkan. Nah, ini mengindikasikan bahwasanya peran alumni bagi institusi itu sangat penting, termasuk alumni Fakultas Vokasi. Nah, alumni Fakultas Vokasi sudah ribuan yang tersebar di seluruh Nusantara, bahkan mungkin di luar negeri. Ya, semakin banyak, ini semakin dibutuhkan, semakin penting. Artinya apa? Dengan kekuatan yang begitu besar, ya, maka dengan alumni yang begitu banyak, ini membuat SDM di masyarakat atau misalnya dalam hal berbagai macam perankingan. Saat ini peran alumni itu sangat tinggi nilainya. Nah, di satu sisi dengan eratnya, dengan
jaringan Iya, komunikasi antar alumni yang begitu hebat, maka akan membuka peluang, mohon maaf misalnya, yang belum mendapatkan kesempatan dengan menarik satu dengan yang lainnya. wah, Nah, gitu ya. makanya dari itu, alumni vokasi kita sekarang mempunyai apa yang disebut dengan sinergi alumni Fakultas Vokasi. Dengan sinergi alumni Fakultas Vokasi ini kita berharap, ya kan, membuat terobosan-terobosan bagi mereka yang belum mendapatkan kesempatan, ya, sehingga kita bina, kita arahkan sehingga bisa segera memperoleh kesempatan untuk bekerja dan sebagainya. Ini untuk mengakomodasi hal-hal yang seperti itu. Agar apa? Peran alumni yang begitu penting, alumni vokasi yang sudah alumni nanti menyatu dengan alumni UNER, ya. Ini berarti kan jaringannya semakin luas, Mas. Ya, benar Ya, banget. karena jaringan semakin luas, sehingga nggak tertutup kemungkinan hanya dari antar vokasi, tapi juga dengan antar UNER yang berikutnya. Ini yang sangat kita harapkan. Ya, bahwasanya alumni ini sangat perannya sangat penting untuk institusi maupun untuk perkembangan alumni-alumni yang baru lulus, ya, benar. untuk bisa bersama-sama memajukan Indonesia. Ini yang kita harapkan sebenarnya. Wah, keren banget ya Pak ya. Apalagi peran alumni itu sangatlah penting ya Pak ya. Ya. Apalagi bagi kita sebagai mahasiswa yang masih duduk di bangku kuliah dan setelah itu menjadi alumni, pastinya kan kayak mencari realisasi atau mungkin mencari teman pula yang lebih berpengalaman. Betul. Dan pastinya kita tuh kayak membutuhkan yang namanya alumni ya Pak ya. Apalagi dari alumni Fakultas Vokasi UNER. Bahkan saat ini, mulai tahun ini, alumni yang dulu diploma 3, Iya. itu sekarang ada pendaftaran juga yang disebut alih jenis. Alih jenis. Ya, dari dulu D3 sudah dapat kerja, terus kemudian kepingin melanjutkan menjadi sarjana terapan. Iya. Nah, saat ini vokasi sudah membuka 2 program studi alih jenis, yaitu program studi alih jenis pengobat tradisional yang pertama, kemudian yang kedua adalah teknologi radiologi pencitraan. Jadi kalau yang dulu lulus bekerja, pengen melanjutkan lagi lebih tinggi tingkatannya menjadi sarjana agar sesuai dengan kebijakan Pak Dirjen Vokasi, ya, bahwasanya sarjana terapan itu yang dibutuhkan saat ini, maka tahun ini silahkan untuk mendaftar juga di alih jenis Universitas Erlangga saat ini yang sedang diadakan. Kami persilahkan untuk bisa mendaftar juga. Jadwalnya juga sesuai dengan jadwal gelombang 1 tadi, yaitu 14 Maret sampai dengan berapa? 11 April 2022. Ya, ini yang dibutuhkan. Nah, jadi banyak banget ya terkait dengan alumni, khususnya alumni dari Fakultas Vokasi UNER yang pastinya perannya itu sangat dibutuhkan ya teman-teman. Jadi apabila itu kita sudah lulus, tidak hanya lulus saja nih, kita tuh alumni dari Fakultas Vokasi UNER. Jadi banyak banget hal-hal yang bisa kita dapatkan dari Vokasi UNER sendiri. Apalagi kalau kita memiliki teman yang masih duduk di bangku kuliah. Sehingga gitu kita sebagai alumni pastinya harus saling tolong-menolong ya Bapak. Dan pastinya juga harus saling membackup ya. Betul. Nah, dan juga yang penting Mas Rizal, ya. vokasi ini tidak hanya jargon SDM unggul Oke. dan siap kerja. Ya. Tapi masuk di Fakultas Vokasi, belum lulus sudah diinden untuk bekerja. Oh gitu ya Pak. Ya, Keren ya Pak. belum lulus itu malah sudah diinden. Contohnya apa? Program studi misalnya teknologi radiologi pencitraan. Oh iya. Ya, ini kebutuhan terkait dengan radiografer misalnya. Di era pandemi seperti ini sangat besar. Iya, Nah, benar sehingga banget. belum lulus, ini sudah banyak surat masuk ke kami. Gitu ya Pak. Minta untuk menjadi SDM di rumah sakitnya. Nah, ini adalah kesempatan. Tidak hanya TRP. Misalnya teknologi laboratorium medis, Iya. ini juga sangat dibutuhkan. Wah. K3, kesehatan, keselamatan kerja, ini juga sangat dibutuhkan. Juga untuk prodi-prodi yang lain. Nah, ini yang mungkin perlu Jadi kayak terobosan baru ya Pak ya. Betul. Ini kenapa kok bisa seperti itu? Ini karena apa? Fakultas Vokasi ini kita sudah mempunyai lebih dari 100 kerjasama industri, dunia kerja dan dunia usaha. Jadi paling tidak lebih dari 100 kerjasama ini tempat untuk magang, tempat untuk PKL, tempat untuk praktek. Iya.
Nah, karena mereka bisa praktek di tempat industri tadi, nah, PKL di situ, akhirnya apa? Industri tadi itu mempunyai kesempatan melihat, oh anak ini ternyata sangat kompeten dengan ini, gitu ya. oh anak ini bagus soft skill-nya, nah, sehingga begitu dia lulus langsung, Oh, kayak dapat langsung nama, ada ditarik namanya. menjadi Iya, benar. SDM dari perusahaan-perusahaan tadi. Ini yang beda dengan fakultas yang akademik. Dan ini ternyata kan akademik pun akan dibuat seperti vokasi. Dalam arti apa ya? Dengan adanya MBKM seperti Iya, ini. benar-benar. Nah, ini adalah banyak mahasiswa diberi kesempatan 3 semester untuk ada di luar. Nah, ini adalah bagian dari vokasi. Ya, kita vokasi harus lebih banyak lagi, terutama kaitan dengan MBKM dan sebagainya. Wow. Ini Mas Rizal. Wah, bener banget ya Pak ya. Wah, keren banget, saya sebagai mahasiswa vokasi sangat bangga banget ya Pak ya. Ya. Jadi banyak hal yang saya ketahui baru kali ini bahwa vokasi ini banyak banget kerjasamanya dengan perusahaan-perusahaan sehingga mahasiswa pun yang belum lulus bisa mendapatkan nama ya Pak ya. Betul. Dan apabila sesuai dengan soft skill-nya dari perusahaan tersebut bisa banget ditarik langsung ya Pak ya. Langsung belum lulus sudah diinden. Keren ya Pak ya. Wah. Ini yang inden perusahaan tapi juga calon mertua. Dapat poin plus ya Pak. Wah, jadi teman-teman yang suka praktek atau mungkin tidak suka teori, kemudian suka praktek dan sesuai dengan basicnya teman-teman sendiri, boleh banget tuh daftar langsung aja di Fakultas Vokasi UNER. Nah, ini sudah nggak kerasa Pak, sudah mau closing nih. Mungkin saya ingin mendengar kayak kesan-kesannya buat Fakultas Vokasi UNER ke depannya kayak apa Pak? Ya. Silahkan. Baik Mas Rizal. Yeah. Karena fakultas vokasi itu adalah mengedepankan ilmu-ilmu terapan, maka kami mengelola vokasi ini salah satunya adalah meningkatkan jumlah misalnya apa yang disebut dengan hak paten. Hak paten. Ya, semakin banyak hak paten yang dihasilkan oleh fakultas vokasi. Ya. Kemudian haki. Ya, hak kekayaan intelektual, kemudian prototipe dan yang lain-lain sebagainya. Dan produk-produk inilah yang kami akan tingkatkan terus-menerus. Sebagaimana yang tercantum di rencana strategis atau Renstra Fakultas Vokasi 2020, ya kan, 2025, ya kan. Dengan adanya Renstra tadi yang kita sebutkan bahwasanya vokasi UNER salah satunya adalah health tourism. Health Ya. tourism. Ini ya artinya apa? 3 departemen, departemen kesehatan, departemen bisnis, dan departemen teknik ini menyatu dalam hal kesehatan yang dikaitkan dengan tourism. Nah, inilah angan-angan kami ke depan, sehingga semua paten, haki tadi arahnya adalah ke arah situ. Ini salah satu contoh yang saat ini sedang terus kita galakkan. Hasil-hasil karya di pengobat tradisional, hasil-hasil karya di TRP, radiologi, di TLM, ini mengarah ke situ. Ya, sehingga nanti kalau ingin arahnya ingin belajar terkait dengan kesehatan, terkait dengan dihubungkan dengan turisme, ya di vokasi Universitas Airlangga. Nah, ini. Jadi di vokasi Universitas Airlangga itu benar-benar menjadi wadah ya Pak ya. Iya, benar-benar kesehatan dapat, bisnis dapat, terus kemudian di teknik juga dapat. Inilah kira-kira ke depan kami berharap Fakultas Vokasi menjadi sumber-sumber produk andalan di Universitas Airlangga. Produk-produk yang sudah kita capai misalnya dari Batra ada apa yang disebut dengan terase, ya misalnya ya untuk apa itu Pak terase? Skincare. Skincare. Ya, agar kita menjadi wajah yang punya glowing, glow up gitu Pak. Ada di situ, ya kan. Kemudian ada terkait obat-obat diabetes, ya ini juga dihasilkan oleh dosen-dosen yang ada di pengobat tradisional. Nah ini dalam proses beberapa tahapan ke depan nanti akan menjadi lebih baik. Masih banyak produk-produk lagi. Ya, ini kira-kira yang kita harapkan dan kami ingin
mewarnai Universitas Erlangga, produk-produk ini. Perhotelan misalnya, dari sisi perhotelan saya yakin di sini nanti ada kantin di UNER. Kalau bisa kita berharap yang mengisi adalah dari manajemen perhotelan, orang-orang atau dosen-dosen atau mahasiswa yang ada dari vokasi. Ini kira-kira. Jadi kami ingin vokasi ini benar-benar diaplikasikan untuk kesehatan, untuk kesejahteraan masyarakat. Makanya semboyan kami atau tagline-nya Fakultas Vokasi adalah Fakultas Vokasi sumber SDM unggul, siap bekerja. Ini kira-kira. Fakultas Vokasi ini menjadi fakultas yang terfavorit ya Pak ya, bagi mahasiswa UNER maupun bagi masyarakat umum ke depannya. Baik, sebelum saya akhiri saya ingin berpantun Pak. Oh, gimana Mas? Pergi ke pasar membeli ikan tuna, dimakannya pakai nasi. Masih bingung mau kuliah di mana? Ya jawabannya ada di vokasi. Mantap. Jangan lupa teman-teman kehadirannya di Fakultas Vokasi. Baik, bagi teman-teman yang mau ikut atau mungkin daftar menjadi bagian dari kami atau mungkin mahasiswa-mahasiswi Fakultas Vokasi UNER, jangan lupa catat tanggalnya dimulai pada tanggal 14 Maret 2022 sampai tanggal 11 April 2022. Itu pada gelombang 1 ya Pak? Ya, betul. Dan biaya pendaftarannya tuh ada semua di website-websitenya ya Pak ya? Ya, Nah, di www.ppmb.uner.ac.id. Baik, jangan lupa daftar ya teman-teman dan jadi bagian dari kami. Baik Pak, terima kasih banyak buat hari ini. Terima kasih banyak waktunya. Bapak juga jaga kondisinya ya Pak ya, apalagi tengah pandemi saat ini. Baik teman-teman, sekian dari podcast hari ini dan jangan lupa daftar di bagian dari kami mahasiswa-mahasiswi Fakultas Vokasi UNER dan tunggu di podcast selanjutnya. See you teman-teman. Sampai.